Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Romo, saya CL, wanita Katolik, pernah menikah dengan laki-laki Protestan di GBI tanpa melaporkan ke pastor paroki saya. Saya juga tidak meminta dispensasi atas peneguhan perkawinan di luar gereja Katolik itu. Setelah 2 tahun menikah, kami cerai sipil. Nama samaran mantan suami saya, Pohonius. Saya punya calon pasangan yang baru, yang diduga beragama Protestan dan cerai hidup. Nama samarannya Simpson. Mantan istri Simpson sudah menikah lagi. Romo, apa yang mesti kami lakukan agar saya dan Simpson bisa menikah sah secara Katolik? Calon suami saya ini mau menikah secara Katolik sesuai ajakan saya dan juga keluarga. Terima kasih Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban dan tanggapan saya terhadap pertanyaan dari saudari kita CL ini? Ini jawaban saya. Mbak CL, sebelum saya menjawab pertanyaannya, ada hal penting yang perlu Anda renungkan. Mbak CL pernah gagal dalam perkawinan. Mbak CL pun akan merencanakan untuk menikah lagi dengan calon pasangan yang juga gagal dalam perkawinan. Jadi, Anda berdua merupakan calon pasutri yang sama-sama gagal dalam perkawinan hingga cerai hidup. Apakah ke depan Anda dan calon suami Anda sungguh siap memperjuangkan kesetiaan dalam perkawinan? Kita tahu bahwa ada banyak suami dan istri tidak akan menceraikan pasangannya. Mereka berjuang setia kepada pasangannya dalam segala kondisi kehidupan, dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Mereka menghayati sungguh sabda Yesus Kristus di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9 yang intinya adalah apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka sungguh menghayati ini, maka mereka tidak akan menceraikan pasangannya. Namun, tidak sedikit pula suami istri yang tidak setia dan bahkan tega menceraikannya. Semoga ke depan Mbak CL berjuang setia dalam ikatan perkawinan yang sah dan dipersatukan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang saya mau menjawab pertanyaan saudari kita CL. Ada 3 tanggapan atau jawaban saya. Tanggapan saya yang pertama, Mbak CL seorang Katolik dan menikah di luar gereja Katolik, yakni berdasarkan tata peneguhan perkawinan agama Protestan (GBI). Apakah perkawinan di luar gereja Katolik ini sengaja dilakukan oleh Mbak CL tanpa mengindahkan ajaran Katolik? Atau pada saat itu ada kondisi yang tidak memungkinkan Mbak CL menikah secara Katolik? Atau karena kurang paham ajaran gereja Katolik bahwa kalau umat Katolik menikah mesti sesuai tata peneguhan perkawinan Katolik? Dalam kitab hukum kanonik Kanon 11 sudah sangat jelas ditegaskan di sana bahwa semua orang Katolik yang telah dibaptis dalam gereja Katolik terikat dengan hukum gereja. Dalam konteks perkawinan, berarti umat Katolik mesti taat dan setia pada tata peneguhan perkawinan sebagaimana diminta dalam Kanon 1108. Dalam kanon ini jelas sekali bahwa umat Katolik melangsungkan perkawinan di depan imam atau pastor atau uskup atau diakon yang diberi delegasi dan di hadapan 2 saksi. Saya ikut merenungkan kisah perkawinan Mbak CL ini. Sebab setelah menikah di luar gereja Katolik, lalu cerai sipil, muncul pertanyaan, apakah sebelum menikah, Mbak CL sudah mempertimbangkan bahwa perceraian dilarang oleh Tuhan Allah? Hal itu disabdakan Allah dalam Maleakhi bab 2 ayat 16 dan juga di dalam sabda Yesus dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Kita tentu mengetahui bahwa ada banyak istri atau suami yang mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri. Mereka ditinggal pergi oleh pasangannya begitu saja, bahkan menceraikannya secara sepihak.
Jadi, tidak semua mereka yang pernah cerai melanggar sabda Tuhan. Belum tentu, saudara-saudariku yang terkasih. Di antara mereka ada yang mati-matian mempertahankan perkawinan. Mereka berjuang setia, tetapi pasangannya sendiri yang tidak setia, bahkan tega menceraikannya. Dalam situasi ini, pasangan yang ditinggalkan menanggung pengalaman pahit, pengalaman terluka. Jika ada anak-anak di antara mereka, kemungkinan besar anak-anak itu pun terluka, mengalami kesedihan, dan bisa jadi mempengaruhi cara pandang mereka tentang perkawinan, tentang orang tua yang setia. Anak-anak tidak punya gambaran yang baik dan benar tentang perkawinan dan orang tua yang setia. Jika Mbak CL akan menikah lagi, tentu tidak bisa otomatis menikah secara Katolik sebelum perkawinan terdahulu tersebut dibereskan. Salah satu cara pemberesannya adalah dengan anulasi perkawinan. Langkah yang perlu dilakukan adalah Mbak CL datang ke pastor paroki dan berkonsultasi. Jika memungkinkan, berarti ajukan anulasi perkawinan. Jika ada dasar anulasi, maka permohonan Anda akan dikabulkan. Setelah anulasi, barulah Anda bisa menikah lagi secara sah. Tentu ini sisi aturan hukum. Dalam kasus Anda ini, tidak cukup yang diselidiki hanya sisi hukum, tetapi juga sisi pastoral, sisi konteks Mbak CL sendiri. Sebab ada kecenderungan Mbak CL tidak ikut aturan gereja Katolik terkait perkawinan. Maka baik jika Mbak CL merenungkan kembali kehidupan iman dalam gereja Katolik. Mbak CL perlu membangun komitmen untuk setia dalam iman dan ajaran gereja Katolik. Tanggapan saya yang kedua, akan tetapi ada masalah lain, yakni calon Mbak CL adalah duda cerai hidup dan beragama GKJ, beragama Protestan. Saya perlu dengan terang-terangan menyampaikan apa yang ada dalam hati saya. Kok yang menjadi dan akan menjadi pasangan hidup Anda adalah bukan yang seiman, tidak satu gereja, yakni umat gereja Katolik. Suami pertama beragama Protestan, calon suami kedua pun beragama Protestan juga. Apakah sudah dipikirkan sungguh-sungguh akibat-akibatnya? Apakah Mbak CL sendiri tidak memiliki sikap indiferentisme terhadap agama? Sederhananya, indiferentisme adalah sikap acuh tak acuh terhadap ajaran agama atau sikap yang menyamakan semua agama. Gereja Katolik sudah mengingatkan kita dalam Katekismus Gereja Katolik 1634 terkait indiferentisme ini. Di bagian terakhir Katekismus Gereja Katolik nomor 1634 itu, gereja menyatakan begini, sangat menarik. Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketegangan dalam perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Lalu dapat timbul bahaya untuk menjadi acuh tak acuh terhadap agama. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak kasus orang Katolik yang melakukan perkawinan beda agama atau beda gereja, pada akhirnya tidak membaptiskan bayi-bayi mereka secara Katolik, tetapi membiarkan bayi-bayi mereka itu dewasa dan menyerahkan kepada mereka untuk memilih agama apa yang akan mereka anut. Nah, ini salah satu akibat dari perkawinan beda gereja atau perkawinan beda agama. Karena mereka acuh tak acuh dengan ajaran agama, atau mereka tidak peduli dengan ajaran agama. Jika Tuhan menganugerahkan anak-anak kepada Mbak CL, apakah sungguh Mbak CL berjuang mendidik anak-anak secara Katolik? Pendidikan Katolik itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal, pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua memberikan teladan kepada anaknya bagaimana berjuang setia dalam iman, ini pun pendidikan. Berjuang setia dalam ikatan perkawinan, ini pun pendidikan yang sangat fundamental bagi anak-anak. Saudara Simpson yang adalah duda cerai hidup sebelum menikah dengan Mbak CL mesti memohon juga anulasi perkawinan ke tribunal keuskupan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Anda berdua sama-sama memohon anulasi perkawinan. Proses anulasi perkawinan mesti dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar umat tidak tergoda untuk jatuh dalam budaya perceraian perkawinan
yang tidak berjuang memelihara ikatan perkawinan untuk seumur hidup. Itu sebabnya proses anulasi kadang membutuhkan waktu yang memadai dan tidak boleh dilakukan dalam waktu yang tergesa-gesa. Tanggapan saya yang ketiga, jika Mbak CL dan calon suami sama-sama mendapatkan anulasi terkait perkawinan terdahulu, tentu tidak bisa juga otomatis menikah secara Katolik sebelum memenuhi syarat yang disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1125. Sebab Mbak CL adalah beragama Katolik dan calon Anda dibaptis dalam gereja Protestan. Artinya kalian berdua akan menikah beda gereja. Pihak Katolik, Mbak CL, mesti meminta izin atas perkawinan beda gereja kepada Bapak Uskup atau ke Romo Vikaris Jenderal. Tetapi izin itu baru diberikan jika Mbak CL, pihak Katolik, memenuhi syarat yang dituntut di dalam Kanon 1125 itu. Ada 3 minimal persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mbak CL atau orang Katolik. Yakni pertama, menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik. Yang kedua, berjanji secara jujur bahwa berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anak dibaptis secara Katolik. Dan yang ketiga, berjanji secara jujur bahwa berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anak dididik secara Katolik. Lalu sesuai Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1126, calon pasangan yang tidak beragama Katolik diminta untuk menandatangani berkas janji pihak Katolik ini. Ini artinya orang yang bukan Katolik mengetahui janji-janji pihak Katolik. Praktisnya, pastor paroki akan membantu calon pasangan suami istri meminta izin atas beda gereja itu kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal. Setelah calon pasangan berjanji bahwa mau memenuhi persyaratan yang dituntut oleh Kanon 1125 tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menutup tanggapan saya terhadap pertanyaan saudari kita CL ini dengan saduran dari ajaran Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia, artikel 89 sampai 119. Saya sadur ajaran beliau demikian. Mencintai pasangan berarti menjadikan pasangan lebih utama daripada diri sendiri. Ini cinta altruistik. Menerima pasangan apa adanya sebagai produk yang belum selesai, yang membutuhkan perkembangan dan akan mampu berkembang. Sama-sama siap memikul salib yang muncul dari hidup bersama pasangan yang berbeda dalam kepribadian dan minat, dalam cara pikir, cara pandang, cara merasa, cara menilai, cara memutuskan, dan cara bertindak. Tuhan memberkati.